Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Aflani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) adalah perusahaan yang bergerak di bidang riset dan pengembangan kelapa sawit. Produk-produk hasil riset, pelayanan dan jasa konsultasi, serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh SDM terbaik di bidangnya masing-masing. Pusat Penelitian Kelapa Sawit membuka kesempatan berkarir dan menjadi bagian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk memajukan kelapa sawit Indonesia. Periode pendaftarannya yaitu 13 Januari sampai 23 Januari 2022. Teman-teman bisa kunjungi website yang ada di sini. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah. Untuk posisi penelitian karyawan pimpinan. Yang pertama yaitu penelitian ilmu benih. Program studi ilmu dan teknologi benih, agroteknologi atau agronomi. 2. Genetika kuantitatif, pendidikan pemulihan tanaman dan agroteknologi atau agronomi. Posisi ahli statistik, pemulihan dan bioteknologi tanaman, pendidikan pemulihan tanaman atau agroteknologi atau agronomi atau statistika pertanian atau terapan. Kemudian kultur jaringan, pendidikan biologi, pemulihan tanaman, agroteknologi atau agronomi. Kemudian penelitian gulma, pendidikan agronomi atau biologi atau botani. Selanjutnya posisi penelitian penyakit tanaman, pendidikan proteksi tanaman, hama dan penyakit tanaman atau agroteknologi, fitopologi atau ilmu penyakit tanaman atau bioteknologi, biologi molekuler. Kemudian posisi penelitian hama tanaman, pendidikan proteksi tanaman, hama dan penyakit tanaman atau agroteknologi atau entomologi atau ilmu hama atau pengendalian hama terpadu. Kemudian untuk posisi penelitian RTPL teknik kimia, pendidikan teknik kimia. Kemudian posisi penelitian RTPL kimia, pendidikan kimia. Kemudian posisi penelitian paham, pendidikan kimia dan biokimia pangan atau teknologi hasil atau teknologi pangan atau farmasi atau teknik kimia atau pangan dan gizi. Kemudian penelitian ekonomi produksi dan pengelolaan hasil pertanian, pendidikan ekonomi produksi dan pengelolaan hasil pertanian. Selanjutnya posisi penelitian ekonomi sumber daya lingkungan, pendidikan ekonomi sumber daya lingkungan. Selanjutnya posisi Android programmer, pendidikan ilmu komputer atau teknik informatika. Kemudian posisi public relation atau humas, pendidikan ilmu komunikasi atau sastra Inggris atau sastra Jepang atau sastra Prancis. Kemudian posisi marketing, pendidikan ilmu pertanian atau agroteknologi. Untuk posisi teknisi atau karyawan pelaksana, posisi teknik kimia, program jurusan SMK Kimia, D3 Kimia atau S1 Kimia. Posisi teknik elektro, SMK Elektro atau STM atau D3 Teknik Elektro atau S1 Teknik Elektro. Kemudian posisi farmasi, program jurusan S1 Farmasi. Kemudian desain grafis, program studi D3 Desain Komunikasi Visual atau Sastra. Kemudian
posisi translator, pendidikan minimal D3. Kemudian posisi mekanisasi mesin, pendidikan minimal D3. Kemudian posisi programmer, pendidikan S1 ilmu komputer atau teknik informatika. Kemudian posisi keuangan, pendidikan SMK akuntansi atau S1 akuntansi. Selanjutnya, untuk persyaratan khusus pelamar dan penelitian, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Selanjutnya, untuk persyaratan umum, penelitian atau karyawan pimpinan S1 atau S2 atau S3. Yang pertama, warga negara Indonesia. Kedua, sehat fisik, psikis dan tidak buta warna, partrial dan total, dengan dibuktikan surat keterangan hasil dari dokter atau laboratorium medis. 3. Menguasai aplikasi software komputer, Microsoft Office, dan terkait bidangnya. 4. Lulusan PTN atau PTS dalam dan luar negeri. 5. Kriteria pelamar berijazah S1, indeks prestansi kumulatif atau IPK, PTN atau PTS, terakreditasi A dibuktikan dengan sertifikat akreditasi 3,00 dan dari skala 4,00. IPK PTS akreditasi B dibuktikan dengan sertifikat akreditasi 3,20 dari skala 4,00. Untuk fresh graduate, usia maksimal 30 tahun per 30 Juni 2022. Usia maksimal 35 tahun untuk berpengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang yang dilamar dengan dibuktikan surat rekomendasi kerja. Keenam, kriteria pelamar berijazah S2. IPK PTN atau PTS terakreditasi A dibuktikan dengan sertifikat akreditasi 3,50 dari skala 4,00. IPK PTS terakreditasi B dibuktikan dengan sertifikat akreditasi 3,80 dari skala 4,0. Usia maksimal 35 tahun untuk berpengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang yang dilamar dengan dibuktikan surat rekomendasi kerja. 7. Khusus pelamar calon penelitian harus memiliki nilai TOEFL minimal 500, berasal dari lembaga bersertifikasi. Kopi sertifikat diserahkan paling lambat pada saat tes tertulis. 8. Tidak pernah berhenti dengan tidak hormat sebagai karyawan perusahaan sebelumnya. 9. Tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan dari kepolisian, resort atau kota, Polresta setempat. 10. Tidak pernah terindikasi sebagai pengguna narkoba yang dinyatakan dari RSUD atau pemerintah setempat. 11. Mampu berkomunikasi dengan baik, dapat bekerja sama dengan tim maupun individu. 12. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja PPKS. Untuk persyaratan umum pelamar, teknisi, atau karyawan pelaksana. Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, lulusan SMK atau STM atau D3 atau S1 negeri ataupun swasta. Ketiga, sehat jasmani secara fisik, psikis, dengan surat keterangan asli dari dokter atau laboratorium medis. Tidak buta warna, parsial, dan total. Menguasai aplikasi software komputer di bidangnya. 6. Untuk SMK atau STM, skor rata-rata minimal semester 1-6 dan UAS-BN untuk mata pelajaran produktif kejuruan dan matematika adalah skala 75 dari 100. Untuk D3 S1 IPK 3,00. 7. Usia maksimal 30 tahun per 30 Juni 2022. 8. Tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan dari kepolisian, resort atau kota, Polresta setempat. 9. Tidak pernah terindikasi sebagai pengguna narkoba
yang dinyatakan dari RS Kepolisian Daerah, Polda. Ke-10. Jika calon pelamar berhasil menyelesaikan masa percobaan, maka yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai karyawan teknisi atau karyawan pelaksana dan bersedia untuk ditempatkan di seluruh unit kerja atau unit usaha perusahaan yang disediakan dinyatakan secara tertulis. Untuk petunjuk pengiriman pelamar: A. Berkas lamaran. Yang pertama, surat lamaran. Kedua, CV. Ketiga, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir. Keempat, fotokopi kartu keluarga dan akte kelahiran yang dilegalisir. Kelima, fotokopi KTP. Keenam, pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Ketujuh, surat keterangan catatan kepolisian SKCK dari kepolisian setempat dan surat keterangan bebas narkoba yang dinyatakan dari RSUD atau pemerintah setempat. Ke-8, berkas tambahan dari persyaratan khusus pada setiap bidang yang dilamar. Ke-9, amplop lamaran diberi kode sesuai posisi yang dilamar pada pojok atas kanan. Ke-10, lamaran dikirim paling lambat 23 Juni 2022 dan cap pos. Dikirim ke alamat pos Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS, Jalan Brigjen Katamso, nomor 51, Medan, Sumatera Barat. B. Informasi seleksi. Pertama, informasi perkembangan proses seleksi dapat dilihat dari website resmi PPKS www.iopri.co.id. Kedua, berkas lamaran yang telah dikirim tidak dapat dikembalikan kepada pelamar, serta keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu-gugat. Jika teman-teman berminat untuk melamar di PPKS, teman-teman kirim ke alamat Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS dan paling lambat 23 Juni 2022 dengan cap pos. Semoga teman-teman yang melamar di PT PPKS Pusat Penelitian Kelapa Sawit dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.